Ya. Terima kasih Anka. Iya, Ini sama-sama, penting Pak. banget soalnya pertanyaannya. Jadi eh, dadakan mungkin kata yang Iya. salah ya. Karena gini, Oke. dalam beberapa tahun terakhir kita divisi Nama Studio itu udah merekonstruksi diri kita gitu. Kita bukan Oke. studio lagi, tapi kita adalah storytelling company. Wow, Jadi oke. produk-produk kita adalah storytelling. Oke. Makanya Jumbo ini didesain memang dari awalnya itu kita mau membuat sebuah IP yang everlasting, artinya yang oke. tak lekang dengan waktu dan akan resonate dan relevan throughout generation, Oke. gitu kan. Oke. Ini kan belum banyak IP Indonesia yang bisa begitu. Jadi memang penekanan pada storytellingnya itu sangat kuat sekali, dibikinnya 5 tahun loh. Wow. Nah, jadi sebetulnya kita bukan cuma melihat wah udah 10 juta penonton gitu. Iya. Nah, kita tuh pengen makin banyak orang terinspirasi, merasakan kehangatannya. Mungkin setelah nanti dia bisa menikmati di platform-platform lain Iya. atau baca bukunya dan lain sebagainya. Oke. Jadi kalau kita balik ke storytellingnya, apa sih sebenarnya yang kita pelajari dari storytellingnya Jumbo gitu Iya. kan? Sebenarnya kalau di runut satu tuh sebenarnya gini, kalau dari ceritanya Jumbo itu adalah bahwa self discovery atau self growth itu mulai ada ketika kita open our heart, membuka hati kita, ya kan? Ketika sudah apa yang lapang dialami hatinya, sama ya. Don, Atta dan lain sebagainya itu sebetulnya intisarinya seperti itu. Iya. Nah, justru karena itu open our heart itu artinya apa? Mendengarkan, listen, kan ada tuh di filmnya mendengarkan, bahwa kita tuh harus juga mendengarkan bukan cuma apa yang dikatakan orang, tapi juga apa yang mungkin tidak dikatakan orang, tapi juga kita harus mendengarkan diri kita sendiri gitu dan lain sebagainya. Terus kita harus jujur dan lain sebagainya. Dari konteks-konteks itu membuat apabila kita open our hearts gitu ya, experience yang tadinya ordinary menjadi extraordinary. Setuju lagi. Saya kasih contoh ya, boleh dong? Boleh Saya kasih contoh. banget, silakan. Di film itu kan ada lagu Selalu di Nadimu, udah pada hafal dong lagunya, Iya, ya kan? betul. Kalau kita open our heart dengerinnya, kalau kita lihat yang nyanyiinnya si anak kecil, si Don, itu aftertaste yang kita yang kita dapatkan dari mendengarkan Don menyanyi lagu itu adalah bahwa seorang anak yang mendapatkan nasihat ibunya di dalam bukunya, karena yang dia tahu tentang orang tuanya kan cuma dari bukunya. Betul. Nasihat, dia mendengar bahwa dia mendengarkan nasihat ibu, cuma jangan khawatir ibu yang udah di alam sana. Saya jadi mau nangis. Aku juga selalu mendengar part ini. Karena saya akan menghadapi badai itu segala macam karena saya sekarang udah ada teman-teman saya gitu. Makanya endingnya happy dan optimis. Betul, betul. Kalau yang nyanyiin ibunya DCL itu lebih ke arah kekhawatiran ibunya, Betul. tapi juga optimisme di situ karena dia yakin bahwa nasihat ini bisa dipegang sama anaknya. Makanya pokoknya ditaruh di lembaran rahasia, pasti akan terbuka sama anak. Iya. Sementara kalau bapaknya nyanyi, itu kan akan kelihatan seperti kegalauan ayahnya, bahwa dia anak itu harus mengalami ini tanpa dia bisa sebagai ayahnya yang secara natural harusnya melindunginya, tapi dia udah nggak ada gitu. Betul. Something like that. Jadi dengan lirik yang sama, aftertaste-nya bisa berbeda-beda. Itu dengan kalau kita open our hearts. Nah, konser ini atau disebutnya adalah konser Jumbo, musik dan cerita apa itu ya? Keajaiban musik dan cerita Keajaiban kita. musik dan cerita juga ini seperti yang Angka bilang, bukan sembarang konser, tapi ini adalah usaha kami untuk lebih jauh lebih dekat lagi dengan fans-fansnya, antara Jumbo, ceritanya, musiknya dan lain sebagainya, dengan fansnya, dengan audiensnya, dimana nanti akan ada pengalaman langsung yang juga extraordinary dan magical. Ya ampun. Kira-kira. Jadi kalau kita ambil dari intisari storytellingnya, itu yang kita mau lakukan. Makanya ini bukan cuma sekedar konser barisan penyanyinya enggak gitu. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Sangat menjawab pertanyaan. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Heri as Group President and CEO of Visinema Studios. Terima kasih banyak Pak Heri. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh ya Pak ya. Nanti kita akan ada Q&A session juga. Lanjut nih menuju ke Teh Anggia sebagai Chief Content Officer Visinema Studios ya. Ini kan Jumbo nih akhirnya menjadi film terlaris
Panjang Masa. Wah, udah menjadi fenomena deh ya. Semua udah ngomongin, semua udah kecintaan, semua tadi aku bilang udah terjumbo-jumbo gitu. Teh boleh nggak sih tolong cerita juga tentang konser jumbo dari POV-mu Teh? Waduh. Sebenarnya kalau tadi mengutip kata Anka dadakan ini bedanya. Itu iya. bukan tahu bulat yang digoreng dadakan. Tidak, bukan. Karena ini semua yang udah kita pikirin dari awal, bahkan dari say it comes from 6 years ago. Oke. Jadi dari mulanya Visinema Studios berkomitmen untuk menjadi sebuah divisions yang akan punya komitmen menghadirkan konten terbaik untuk anak dan keluarga Indonesia, juga untuk bisa memeluk anak-anak di dalam dirimu. So those kinds of experience yang tadi Pak Heri udah sampaikan itu sebenarnya sudah menjadi cita-cita dasar kita dari mulanya. Jadi teman-teman bisa melihat bentuk alih wahana apa saja yang pernah dilakukan oleh IP-IP di Visinema gitu. Tapi ini yang sangat menarik adalah konser jumbo keajaiban musik dan cerita kita itu merupakan sebuah perayaan kecintaan kita. Bukan cuman untuk anak-anak dan keluarga Indonesia, tapi juga untuk diri kita untuk bisa melakukan kembali apa yang sebenarnya sudah bisa dinikmati secara cerita di layar lebar. Jadi kita pengen hadir jauh lebih dekat, memeluk banyak hati yang kemudian nanti akan menontonnya bersama-sama di tanggal 17 Agustus nanti ya, gitu. Jadi bayangin aja merayakan kebersamaan, merayakan keharuan, juga jadi perjalanan bersama memeruk sebuah proses kedukaan yang kemudian kita membalutnya dengan proses yang kita namain ini adalah keajaiban rasa. Gitu. Jadi betul kata Pak Heri, ini bukan sekedar konser biasa. Konser yang akhirnya punya banyak sekali cerita yang dihadirkan karena setiap yang aku percaya ya, karena tadi kamu bilang from my point of view, yang menarik adalah setiap karya yang dihadirkan dan disuguhkan frame by frame di dalam film Jumbo itu sebenarnya adalah the piece of life daripada kreatornya. Termasuk bagaimana lagu-lagu ini bisa diejawantahkan dalam musik, lirik yang juga luar biasa memeluk, itu juga adalah bagian dari slice of life yang dihadirkan oleh para kreatornya. Gitu. Dan itu yang membuat musical, aku bilangnya bukan musical ya, jadi kebalik nih Beb, kan lagi ada sekalian ini yang banyak nonton ya? keluarga secara musical nonton. Jadi ini adalah konser jumbo yang akan ngebalut semua itu jadi satu. The experience is more than magical. Bahkan kalau dibilang ini tidak lekang oleh waktu, ini justru kita membentuk lagi sebuah diskusi internal terhadap diri kita, terhadap anak kita, terhadap keluarga kita, lebih akrab lagi gitu. Jadi ada lagi ruang diskusi yang bisa kita rayakan bersama, bahkan bisa dinyanyikan bersama di konser jumbo nanti. Jadi rasanya itu gitu. Jadi bukan cuma magical feeling, tapi it's an everlasting feeling that puts in your memory lane becoming your core memory. So that's really is something kenapa akhirnya konser jumbo menjadi begitu pentingnya, karena kita percaya film jumbo itu adalah proses kolaborasi kan, lebih dari 420 kreator, dan kita percaya untuk menghadirkan sesuatu yang magical, maka kita harus juga menggandeng partner yang juga sama-sama percaya with our visions. Karena kita ingin merayakan hidup bersama dengan konser jumbo keajaiban musik dan cerita kita. Tepuk tangan sekali lagi, terima kasih banyak. Dan ini kan pada penasaran juga akan ada apa aja di konser jumbo. Mungkin dari Mbak Giesdi boleh menceritakan lebih atau mau langsung ke Mbak Ayu aja berarti ya. Silahkan deh kalau gitu. Ini kita sudah bersama dengan Mbak Ayu, CEO dari Antara Suara. Kan beberapa tahun terakhir yang kita tahu nih ya teman-teman ya, aktif banget bikin konser iya gitu. Tapi biasa untuk musisi pop, rock, metal, dangdut juga ayo aja gitu kan ya, Mbak Ayu semua gitu. Terus sekarang tahu-tahu ini bisa dibilang adalah konser keluarga gitu ya. Gimana tuh Mbak Ayu, boleh diceritakan lebih lanjut lagi? Iya, sebenarnya kami Antara Suara tuh selalu melihat potensi dari cerita dan pengalaman baru apa lagi ya kira-kira bisa ada di konser di Indonesia gitu. Ya kita udah cobain semua lintas genre, lintas generasi itu kita cobain, tapi ketika kita menyaksikan film Jumbo, kayaknya jadi sesuatu hal yang sangat menarik sih ketika itu akan dibawa ke panggung
dengan pertunjukan besar gitu ya, apalagi memang soundtrack sendiri dari film Jumbo itu sangat magical gitu. Makanya kenapa kita namakan di sini konser Jumbo keajaiban musik, karena memang benar-benar magical buat kita untuk semua yang mendengarkan. Tapi sayang sekali kalau itu hanya dilihat dari sisi film saja. Gitu. Kita ingin melihat itu real life emosionalnya tuh sampai ke penonton. Jadi kita ngerasa bahwa ini kayaknya pengalaman pertama kita bikin konser keluarga. Challengingnya pasti, tapi kita sangat excited karena kita yakin orang tuh pulang dari konser ini pasti merasakan experience yang berbeda. Dan ini tuh konser bukan cuman untuk keluarga, anak-anak beserta orang tuanya, tapi aku rasa untuk Gen Z bahkan penikmat semua musik itu pasti akan happy sih nonton konser ini. Semua umur sih ya, bukan cuma buat anak-anak, nggak cuma untuk orang tua yang punya anak. Ini tempat kita merayakan tadi yang dia juga sempat sampaikan, semua rasa tuh bisa dirayain di sini. Dari yang kita awalnya Kan Jumbo untuk semua. itu dia, Jumbo untuk semua. Jadi boleh ya tepuk tangan sekali lagi, Jumbo untuk semua, artinya seenggaknya semua yang di sini hadir lah ya. Dan juga nanti ajak semua yang kamu tahu, oh ini nih dia pasti seneng banget, pasti ada nih ya satu di ruangan ini yang inget sama seseorang di rumah atau siapapun yang kalian sayang dan mau kalian ajak, ramaikan deh gitu. Lanjut lagi nih sebelum kita nanya-nanya menuju ke sesi berikutnya, terlebih dahulu akan ada sebuah announcement video terkait yang sudah dipaparkan oleh beliau-beliau. Sudah siap semuanya? Kita langsung saja saksikan. Kaki kecil berlari ke sana kemari sambil tertawa riang. Kedua tangannya diayun kiri kanan. Hari ini bahagia terbias di wajahnya. Kita buat hari ini penuh riang, berkumpul bersama teman dan bersenang-senang. La 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 la, pandanglah awan di atas bintang-bintang. Di sana semua bidadari turut bernyanyi. Inikah kau pergi ke sana, terbang bersama kupu-kupu, bermain pelangi bersama dewa-dewi. Sebuah bintang dan bawalah pulang. Yeay, boleh tepuk tangan sekali lagi. Kata aku sih siap-siap sih. Lucu banget. 30 Juni di loket.com/konser Jumbo. Ih, tandain nih. Tandain jangan sampai kelewatan. For the details bisa disaksikan di sini karena artinya kalian sudah siap spread the good news bahwa tanggal 30 Juni ya. Ini mari kita mainkan ya jari jemari kita biar jangan sampai kelewatan untuk mendapatkan slot bersama dengan orang-orang tersayang. Sekilasnya di sini, nanti bisa juga dicek Instagramnya @antara.suara atau bisa melalui Instagram officialnya Visinema, bisa diceki-ceki juga. Karena sudah terpampang nih di belakang kita. Aku mau lanjut ngobrol sama Mbak Ayu ya Mbak. Ya. Coba nih Mbak, ini kalau tadi mungkin udah berulang disebutkan bahwa konser ini tuh bukan konser biasa, extraordinary. Untuk semua umur bisa ajak siapapun ke sini untuk bisa merayakan rasa ini nih bener-bener bareng-bareng di satu area yang wah pas aku tahu venue-nya this is gonna be big sih. Makanya aku mau nanya sama Mbak Ayu, boleh gak sih diceritain kenapa nih kira-kira konser Jumbo ini spesial sekali?
Oke, ke spesial pasti spesial ya dari Iya. storytelling dan segala macam gitu. Tapi yang pasti ini bukan tentang pertunjukannya aja, tapi the whole experience orang ketika datang sih. Jadi kenapa kita memilih venue di Ancol, Iya. kenapa tanggal 17 Agustus itu semua ada story-nya. Kalau ngelihat nonton film Jumbo ya mungkin teman-teman kan tahu bahwa Don akan pentas Iya. 17-an. Nah, pengen lihat langsung ya cuman ada di sini. 17 Agustus. Benar-benar kita merayakan langsung untuk pentas dari Don. Tapi Iya. pastinya dengan sesuatu hal yang jauh lebih spesial gitu. Oke. Terus kemudian venue gitu ya. Kita coba di Ancol gitu karena kita tahu bahwa ya itu adalah satu tempat di mana keluarga ataupun siapapun itu bisa ada experience yang banyak gitu selain ngomongin nonton konser ini gitu karena tadi kita udah info bahwa kita akan start pagi Iya. open gate dari jam 10 gitu ya itu akan banyak banget nanti di sana konten-konten yang spesial Iya. playground lomba 17-an bahkan ada juga Seru gitu banget. dan kita akan mulai show tuh dari jam 3 sore Oke. dan kelar jam 5 gitu ya dan nanti keluar itu udah ada pantai bisa sunsetan juga jadi memang one day experience yang sangat spesial. Iya, oke. Aku udah bisa, aku senyum, aku tuh kayak udah tanggal 17 Agustus tau gak? Kayak membayangkan aku di sana bisa seharian, udah gitu jamnya paham banget lagi untuk keluarga tuh 3 sore ya kan tuh enak banget di sana. Hari Minggu, jadi nggak ada alasan juga untuk nggak ke sana anyway. Nah, Dan ada mau ditambahkan? benar ada Iya. satu lagi juga nggak cuma di hari itu tapi kita Iya. juga punya yang namanya nanti Jumbo Staycation Experience which is itu udah bisa dari H-1 untuk Oke. menginap di sana Wow. dengan the whole experience-nya Jumbo Oke, sampai oke. nanti menuju ke konser. Ah, seru banget, jadi ada si tiket bundling itu juga ya yang bisa dinikmati. Iya. Ini sih boleh banget sih kalian ceritakan. Anyway, ini kan tadi dari video announcement tadi sudah diceritakan juga tentang tiket, kemudian juga fasilitas lain. Itu tadi bundlingnya sudah dipaparkan juga sama Mbak Ayu. Ada lagi nggak nih nanti yang mau seru-serunya mau diceritain perihal hari H nanti nih? Wah, kalau hari ini sih pasti bakalan banyak banget karena kita juga melibatkan teman-teman spesial di sini gitu yang menyusun semua Hai, nanti kita konsep ngobrol. dan show-nya. Iya. Jadi yang pasti itu pasti akan spesial tapi dari H-1 pun Iya. kenapa kita bikin tiket bundling karena kita pengen semua juga ingin merasakan experience tuh nggak cuman ketika konser aja. Iya. Tapi benar-benar dari sebelum itu bisa staycation bersama Jumbo. Seru banget. Dan ketika hari H pun tuh dari pagi itu udah bisa merasakan festival Kampung Seruni itu yang loh. sesungguhnya ya. Menghidupkan Kampung Seruni sih aku, wah siapa yang nggak alive ya nanti di kampung itu ya. Betul. Boleh banget nanti pas lebaran ngaku-ngaku pulang kampungnya ke Kampung Seruni boleh. Karena udah nyata. Oke, baiklah. Jadi banyak sekali excitement yang sudah kita tak sabar untuk rasakan bareng-bareng ya di tanggal 17 Agustus ini di konser Jumbo. Sekali lagi yang luar biasa spesial dan extraordinary-nya sih udah berasa banget ya dari cerita-cerita beliau-beliau yang tadi juga sudah memaparkan banyak sekali. Jadi intinya untuk kalian yang berpikir 17-an di dekat rumah aja, jangan ya. 17-annya agak main jauh dikit tapi di situ kalian nanti akan kelok tuh core memorinya. Jadi kita ketemu di sana berjumpa sekali lagi ini untuk semua usia, nggak ada batasan siapa misalnya kayak cuma buat yang punya keluarga aja, nggak ada kayak gitu. Pokoknya semuanya harus hadir bareng-bareng. Oke, lalu menuju ke Teh Anggia lagi. Harapan kamu apa nih Teh untuk konser Jumbo ini? Aduh, harapan aku pertama semoga persiapannya dilancarkan sampai Amin. hari H. Amin. Makanya kenapa kita di sini ngundang teman-teman media buat ngedukung untuk bisa sama-sama merayakan kebersamaan yang semoga di tanggal 30 Juni ada tiket war. Itu kayak love banget ya kan. Terus berikutnya tentu aku pengen banget apa yang kita jalanin di sini ya sampai akhirnya di hari H keajaibannya terus membalut kita semua sampai selesai. Karena besar daripada itu sebenarnya kenapa kita ingin sekali Jumbo hadir dalam bentuk cerita secara utuh karena Jumbo pengen juga memeluk lebih dekat lagi banyak hati lainnya, memeluk diri kita, memeluk anak-anak kita dan memeluk anak-anak dalam diri kita. Jadi tungguin konser Jumbo keajaiban musik
dan cerita kita karena kita bisa weekendan, Iya. jalan yang jauh, jangan lupa nonton konser Jumbo. Itu sih harapan aku. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Bayu, untuk Anggia dari Pak Heri sendiri nih. Pak, ini sebelum kita menuju ke harapan dari Pak Heri sendiri gitu ya, untuk kolaborasi yang sebentar lagi juga kita akan ngobrol sama para kolaboratornya. Mungkin ada yang mau di teaser sedikit nih dari Pak Heri, mengapa proses ini akhirnya bisa terjadi, dan terakhirnya boleh diberikan harapannya untuk konser Jumbo ini. Ya, makasih Anka. Jadi memang ini kritikal sekali buat kita ya, seperti tadi udah saya jelaskan betapa pentingnya storytelling Jumbo ini, makanya kita handpick 420 kreator. Kenapa kita hanya mau dengan Lale Ilmanino untuk soundtracknya, atau Malik dan lain sebagainya, memang itu udah kita craft gitu. Jadi makanya sekarang dengan adanya Antar Suara, Uya di sini, terus benang merahnya Lale, Ilman dan Nino juga ikutan terus di sini, dengan ada Rian juga keterlibatan ini, kita ingin menjaga semuanya supaya ini akan menjadi suatu event yang mempunyai impact yang sama, impactfulnya dengan film gitu, dalam bentuk live event gitu. Jadi harapan saya mudah-mudahan ya tadi seperti yang Anggia katakan, semuanya dilancarkan, 17 Agustus juga semuanya aman, damai dan lain sebagainya, dan juga banyak orang yang bisa datang dan mengalami bersama-sama kita gitu, buat kita, buat anak-anak kita, dan juga buat anak-anak dalam diri kita gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi next stepnya Jumbo yang memang bisa membuat orang lebih terjumbo-jumbo lagi. Yes, oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Heri, untuk Mbak Geri, dan juga untuk Mbak Ayu. Udah pasti lah ya, kita yakin kalau konser Jumbo ini akan kita semua lebih-lebih lagi terjumbo-jumbo. Tapi untuk kalian yang tadi sudah terpana saking wah banyak banget yang bakal kita rasakan nanti hari itu, dan mungkin akhirnya timbul pertanyaan, ini adalah momen yang paling tepat. Ada yang mau bertanya, teman-teman media? Kami persilahkan untuk yang mau bertanya, tunjuk tangan, boleh sebutkan nama dan media serta pertanyaannya. Ada yang mau bertanya kah? Aman? Ada? Oh ya, oke, silahkan Mas, boleh berdiri, mic-nya boleh dipinjamkan, boleh memperkenalkan diri, dan silahkan pertanyaannya ditujukan ke siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Zayu dari halo.id. Kita terharu ya, Jumbo akhirnya jadi nanti menjadi berbagai bentuk jawantah gitu. Nanti kan yang ingin saya tanyakan, apakah nanti setelah di Jakarta, apakah nanti ada konser ke daerah gitu, karena mungkin di daerah kan pengen turut merasakan kebahagiaan dari Jumbo, konser Jumbo. Kemudian ini kan kenapa cuma 1 hari, 17 Agustus, apakah nanti tidak ingin dibikin konser Jumbo bisa menampung 10 juta seperti film kartunnya gitu loh. Tolong diinfo venue-nya ya. Itu kemungkinan itu yang ingin saya tanyakan. Apakah tidak bisa menampung untuk lebih dari 10.000 yang film kartunya? 10 juta ya maksudnya. 10 juta ya, 10 juta. Iya. Apakah tidak seperti itu? Kemudian yang tadi yang ingin saya tanyakan, dari daerah kayaknya pengen, apakah nanti ada setelah dari Jakarta ke daerah gitu. Makasih. Saya coba jawab dulu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus sekali Pak. Karena memang dari awal waktu kita ngedesain cerita itu kan Jumbo untuk semua ya. Jadi memang prinsip kita adalah untuk semua. Makanya tadi saya menjawab pertanyaan yang pertama mengenai 10 juta buat kita alhamdulillah bersyukur kita bisa jadi dapat 10 juta lebih, tapi segala macam. Cuman storytelling ini didesain untuk puluhan juta terus gitu dan lain sebagainya. Jadi memang setahap demi tahap kan, sedikit demi sedikit Pak, filmnya itu kan ada lagunya tuh kan. Tapi kita prinsipnya itu Pak, apabila model ini berhasil ya tidak tertutup kemungkinan. Bahkan dari sisi alih wahana IP Pak, kami di Visinema Studio tuh yang pertama tahun lalu kita bikin musical Keluarga Cemara tuh 30 show, 25 hari. Belum pernah dilakukan. Kenapa? Karena memang untuk menjawab concern yang hampir sama Pak, karena itu saat anak-anak liburan,
anak-anak liburan kadang-kadang bisa ya Jumat, Sabtu, tapi kadang-kadang pengen yang Senin, Selasa, Rabu dan lain sebagainya. Makanya kita bikin 30 show 25 hari. Jadi itu kita pertama yang melakukan gitu. Jadi siapa tahu ya, nih kalau pada musisinya siap untuk 10 hari 10 juta orang konser ya kan. Kok dari nyender-nyendernya siap nih. Semangat, semangat. Nyanyi maraton. Tapi apa namanya? Tapi dari pertanyaan itu Pak, kami selalu membuka diri. Karena buat kami everlasting IP atau everlasting story ini juga kita harus tadi kan mendengar, kita harus tahu fans-fans kita tuh seperti apa sih, harapan fans-fans kita tuh seperti apa sih, sampai sejauh mana kita bisa memenuhi harapan ini sih, sampai sejauh mana kita bisa memberikan kejutan buat fans-fans kita dan lain sebagainya. Itu timbal balik itu berjalan terus Pak. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada feedback yang lain dan lain sebagainya, kami dari tim kreator itu akan terus apa namanya ya, membuat IP ini hidup gitu. Itu dari saya. Oke, baik, semoga terjawab ya. Dari Tanggia sama Bayu ada yang mau ditambahkan? Mungkin kalau dari aku jawabannya adalah satu, what else is possible. Kita selalu akan buka opportunity-nya ya. Karena tadi Jumbo untuk semua, jadi didoain aja. Dan penting hari ini sebenarnya lebih penting lagi 30 Juni ya. Iya. Kalau tahu aja dulu. Makanya. Kita akan datangi tempat-tempat berikutnya. Iya, Amin ya. Amin Amin, dong. amin. Makanya aku bilang siapin jadi jemarinya 30 Juni beserta dengan puluhan laptop ya, dan juga puluhan siapa lagi jejaring kalian, tolong standby gitu. Oke lah, ada lagi yang mau bertanya, satu penanya terakhir untuk sesi ini. Silahkan Mbak yang di depan, boleh dengan namanya dan medianya serta pertanyaannya. Halo, aku Cynthia dari Kompas.com. Paling Hai, mau Mbak tanya Cynthia. sedikit ke Mbak Ayu, kapasitas untuk konser ini berapa sih? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau untuk venue sendiri, itu kita akan setting senyaman mungkin sehingga kita semua itu akan sitting. Oke, Number seat gitu. oke. Jadi secara capacity itu kurang lebih Aha. harusnya sekitar 8.000. Oke deh. Pengennya sih 10 juta. Dong. Kan Tapi kita cari sedikit venue-nya demi dulu ya. Iya. Nanti dibantu sama Bapak ya Pak, tolong info kalau ada venue yang 10 juta ya Pak. Jadi ini eksklusif banget buat 8.000 orang. Oke. Jadi harapannya 8.000 ini pasti yang datang itu akan merasa sangat spesial sih untuk Iya. bisa nonton langsung. Betul, dari 10 juta bisa nonton 8.000 nih, gak apa-apa, dikit demi sedikit dulu, bener. Oke, baiklah, terima kasih banyak. Ada lagi, Mbak, pertanyaannya sudah aman ya? Oke, baiklah kalau gitu. Kita rampungkan sesi ini dan mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu. Pak Heri